Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa khairil asma'il husna kulluha lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian, jumpa kembali dengan Bapak Ade untuk mata pelajaran PAI kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021 ya. Ini adalah perjumpaan pertama setelah kita lama tak berjumpa. Karena apa? Karena kita berada di rumah masing-masing. Kalian berada di rumah, kami pun berada di rumah masing-masing. Untuk itu, anak sekalian, pasti kalian kangen ya pada sekolah, kangen juga kepada guru-guru. Kami pun sama. Seyakin-yakinnya kami rindu dan kami kangen kepada kalian semua yang berada di rumah masing-masing. Anak sekalian, untuk itu kita juga awali perjumpaan kita pertama ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, kemudahan segala urusan, khususnya terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, melimpah curahkan kasih sayang kepada kita, sehingga Allah mencabut kondisi COVID-19 ini dari bumi Indonesia dan kita semua, khususnya umumnya kondisi pandemi di seluruh dunia. Untuk itu kita mengambil keberkahan, sholawat dan al-fatihah ala hadihinnya wa kulli niyatin sholihah ziyadatan fi syarafin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan membicarakan atau membahas tentang takdir ini. Kalian sih sudah dengar, sudah belajar sebelumnya apa itu takdir, bagaimana itu takdir, baik dari guru-guru yang mengajari kalian sebelumnya atau dari media, dari internet, dari manapun kalian sedikit banyaknya sudah ada pengetahuan tentang takdir itu. Kan tetapi supaya kita tidak keliru, salah memahami takdir, kita akan lebih jauh lagi, kita belajar lagi berkaitan dengan takdir ini. Apalagi sekarang kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, kondisi pandemi ini. Kita kaitkan, kita hubungkan bagaimana kita cara memahami kondisi pandemi COVID-19 ini. Apakah ini merupakan musibah, siksaan, atau takdir yang dipahami oleh kalian ini takdir buruk atau takdir baik ya. Kalau kita hubungkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah, untuk itu kalian simak saja bagaimana kisah cerita yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah dalam sebuah video berkaitan dengan musibah, dengan takdir, dengan bencana, dengan dengan ya musibah dan kondisi-kondisi yang kita alami selama di dunia ini. Untuk itu kita dengarkan apa yang akan diuraikan oleh Ustadz Miftah. Nah, sebelum menyimak apa yang akan diuraikan oleh Ustadz Miftah tentang takdir ini, kalian harus menjawab 3 pertanyaan saja dari apa yang diuraikan oleh Ustadz Miftah. Nah, tentu kalian harus tuntas dulu menyimak videonya. Ini pertanyaannya. Kali ini kita akan membahas satu tema yang terkadang ketika ia terjadi pada kita mempertanyakan banyak hal terkait dengan keagamaan, terkait dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan takdir dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Apa tema kita kali ini? Musibah. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Konon di Tiongkok ada seorang pemuda yang mendapat musibah, patah kakinya. Ia jatuh dari kudanya dan kakinya patah. Kalau kita bertanya, patah kaki itu tentu kita sebut musibah. Dalam cerita Tiongkok itu, pendongeng bertanya, apakah patah kakinya itu baik atau buruk? Good luck or bad luck? Takdir baik atau takdir buruk? Kita tentu akan menjawab, naluri kita, insting kita, orang yang menderita, patah kaki, sakit, tentu bukan sesuatu yang baik. Maka kita akan menjawab, itu musibah, itu tidak baik. Tetapi kemudian selang beberapa saat setelah itu, datang titah dari raja, bahwa setiap anak muda yang sehat harus berangkat ke medan perang.
Waktu itu negeri mereka dilanda perang berkecamuk dan anak-anak muda dikirimkan, banyak di antara mereka yang tewas, yang gugur di peperangan dan tidak kembali lagi ke keluarga mereka. Semua pemuda yang sehat diberangkatkan untuk kemungkinan besar menjemput ajal mereka, kecuali pemuda yang patah kakinya. Pendongeng kembali bertanya, apakah patah kakinya itu baik atau buruk, good luck atau bad luck. Dan berangkatlah para pemuda yang sehat itu ke medan perang. Tidak lama setelah peperangan usai, mereka kembali. Tentu ada yang selamat dan ada juga yang gugur di medan laga. Pada mereka yang selamat, raja memberikan hadiah sekantung uang emas yang sangat banyak. Maka semua pemuda yang berangkat ke medan perang memperoleh kantung uang emas itu, kecuali pemuda yang patah kakinya yang tidak berangkat ke medan perang itu. Kembali ditanyakan apakah patah kakinya itu baik atau buruk, good luck or bad luck. Cerita bergulir terus, ternyata kantong uang emas dari raja itu tidak gratis diterima oleh para pemuda yang kembali dari medan perang itu, melainkan menjadi upeti yang ditagih pajaknya setiap saat yang memberatkan para pemuda itu. Semua harus membayar upeti pada raja itu, kecuali pemuda yang patah kakinya. Apakah patah kakinya itu baik atau buruk? Lagi-lagi tidak dapat dengan pasti dijawab. Cerita itu sampai 12 rangkaian peristiwa yang ingin menegaskan bahwa sebenarnya kita tidak pernah betul-betul tahu apakah sesuatu itu baik atau buruk bagi kita itu. Nanti saya tunjukkan ayat Al-Quran yang mengisahkan dua perbedaan persepsi. Inti yang pertama dalam menjawab hal yang terjadi pada kita itu, apapun itu, adalah Allah Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Kuasa, adalah Zat yang Maha Sempurna, yang Maha Indah, yang Maha Baik segalanya. Tidak ada dari Allah Ta'ala itu satu pun yang tidak baik. Pemberian Allah Ta'ala tidak pernah indah, pemberiannya selalu yang terindah. Pemberi anugerah Allah Ta'ala tidak pernah baik, karena anugerah dan karunia-Nya selalu yang terbaik. Tetapi dari sisi kita, bukan baik dan buruk. Dari sisi kita itu adalah kita sukai atau tidak kita sukai. Nah, itu penjelasan dari Ustadz Miftah yang begitu jelas, menarik, dan mudah dipahami. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kalian memahaminya tentang takdir, musibah, bencana yang dijelaskan oleh Ustadz Miftah tadi. Selanjutnya, ini ada juga pertanyaan, tidak harus dijawab sekarang karena ini untuk materi selanjutnya. Apa bedanya takdir dengan nasib? Jawabannya untuk materi selanjutnya nanti disajikan kembali video yang berikutnya. Demikian, terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah.